Ya, baik. Kita selesaikan di sesi terakhir, sesi 3, pembahasan mengenai, jadi yang tadi udah analisis rasio, kemudian modal kerja, dan yang ketiga kita pembahasannya di break even point analysis ya. Jadi titik impas atau titik pulang pokok. Kalau istilah kata orang Sunda itu titik balik modal ya. Oke, break even point. Kita bahas, kita mulai break even point. Ya, jadi break even point ini adalah satu analisis di mana untuk menentukan pada tingkat berapa titik impas, titik pulang pokok, titik di mana tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Jadi tadi yang seperti Bapak sebutkan, kalau kata orang Sunda tuh balik modal, ya, oke, itu titik break even point. Jadi dalam entitas, dalam perusahaan juga mengenal balik modalnya, gitu ya, oke. Analisis ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan. Bisa saja keputusan dalam menentukan berapa jumlah minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami satu kerugian. Arti kata penjualan minimal, ya tentunya dia tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami satu keuntungan. Nah itu yang disebut break even. Ya. Yang kedua, eh, menentukan berapa tingkat penjualan bila mana perusahaan itu menginginkan, ya, menginginkan tingkat keuntungan tertentu. Nah, sekarang mulai kalau tadi belum, kalau yang pertama artinya dia bersikap depend, bertahan, tidak ada untung, tidak ada rugi. Namun di posisi poin kedua itu mulai perusahaan ingin memperoleh satu keuntungan tertentu. Ya, jadi untuk menentukan. Kemudian saat operasional berjalan, tidak selamanya penjualan itu naik, tapi sewaktu-waktu juga terjadi penurunan. Nah, dalam break even ini dapat dianalisis seberapa jauh bila mana terjadi penurunan yang dapat ditolerir, yang dianggap sebagai tidak berdampak terhadap kerugian suatu perusahaan. Jadi boleh saja nanti dalam prakteknya, dalam perjalanan penjualan kemudian terjadi penurunan, namun penurunan itu tidak berdampak pada kerugian. Dan yang keempat, bagaimana melihat efek atau perubahan bila mana harga jual naik atau biaya naik atau sebaliknya harga jual dan biaya turun, kemudian dampak terhadap volume penjualan dan keuntungan. Jadi semuanya itu bisa dianalisis dalam satu analisis yang disebut dengan break even point. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai analisis break even point. Nah, di sini break even point karena tadi kondisi break even ini tidak ada untung dan tidak ada rugi. Artinya break even ini akan didapat bila mana total pendapatan sama dengan total cost-nya. Berapa pendapatan yang kita terima, itulah jumlah biaya yang kita keluarkan. Artinya tidak ada selisih, sehingga tidak ada rugi dan tidak ada untung. Kapan terjadi untung? Ya tentunya bila mana pendapatan lebih besar dari biaya, itu terjadi untung. Artinya TR, total revenue, itu harus lebih besar dari total cost. Dan terjadi rugi sebaliknya bila mana TR itu lebih kecil dari total cost. Oke. Saudara bisa lihat di dalam grafik, di sini disebutkan garis horizontal dan garis vertikal, di mana garis horizontal menunjukkan tingkat penjualan. Di situ dapat dilihat ada titik QA, artinya sejumlah barang yang dijual. Kemudian untuk garis vertikalnya itu ada simbol rupiah. Artinya pada saat penjualan barang sebanyak QA, kuantitas E, kemudian ada jumlah uang yang didapat. Nah kemudian break even point ini terjadi saat total revenue, yaitu dari barang dikalikan dengan price-nya,
itu sama dengan total cost-nya. Di mana total cost-nya ini terdiri dari fixed cost, kemudian ditambah dengan variable cost. Ya, fixed cost dan variable cost kemudian disatukan menjadi total cost. Nah, BEP ini terjadi di mana perpotongan antara TR dan TC. Itu ya. Oke, untuk analisis break-even point. Oke, ada beberapa rumus dalam menentukan break-even point. Bisa dalam rumus unit dan bisa dalam rumus rupiah. Saudara bisa lihat di mana BEP tadi seperti yang sudah dijelaskan terjadi saat TR dan sama dengan TC. Total revenue ini dihasilkan dari perkalian antara harga dan kuantitas barang. Sedangkan TC adalah campuran antara fixed cost dan variable cost. Karena fixed cost itu jumlahnya tetap, sehingga yang berubah itu dari variable cost-nya kemudian dikalikan dengan kuantitas. Ya, selanjutnya PQ ini kemudian dikurang variable Q sama dengan FC. Artinya bisa dikatakan bahwa break even ini terjadi bila mana TR sama dengan TC atau selisih dari harga dikurang variabel ini hanya menutup fixed cost-nya. Jadi margin kontribusi itu sama dengan FC. Itu bisa dikatakan break even point. Ya, jadi P kali Q dikurang V Q itu sama dengan margin kontribusi. Bila mana margin kontribusi sama dengan fixed cost, maka itu dapat dikatakan break even point. Ya, saudara bisa lihat langsung rumus untuk BEP dalam unit, di mana Q sama dengan fixed cost baru dibagi price kurang variabel. Sedangkan untuk dalam rupiah, oke, kalau dalam rupiah bisa saja rumus yang pertama, setelah kita mengetahui Q-nya ya, yaitu FC dibagi price minus variabel, itu diketahui kuantitas. Kalau untuk mengetahui dalam rupiah, maka si kuantitas itu dikalikan dengan harganya, dengan price-nya. Atau dengan rumus seperti yang terlihat di bawah, itu dihasilkan dari rumus awal, FC dibagi P minus variabel, kemudian dibagi P lagi. Sehingga P per P 1, kemudian variabel per P. Ya, nah, perhatikan rumus BEP dalam unit, kemudian perhatikan pula BEP dalam rupiah. Itu ya. Selanjutnya, banyak keuntungan yang digunakan dengan menggunakan break-even point. Salah satunya mengenai profit plan, perencanaan laba. Jadi selain BEP hanya menganalisis kapan perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian, perusahaan juga dapat memplanning, merencanakan berapa profit yang diharapkan. Ya, itu. Artinya perusahaan bisa membuat satu budget untuk penjualan yang harus dicapai agar mendapat satu keuntungan. Itu yang disebut profit planning. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan margin of safety, artinya kalau disingkat dengan istilah MOS. Nah, di sini yang disebutkan tadi, sewaktu-waktu penjualan itu boleh menurun. Bukan boleh, tapi dapat menurun. Nah, seberapa besar penurunan yang dapat ditolerir, itulah yang disebut margin of safety. Ya, jadi kalau turun, seberapa besar penurunan tanpa merugikan, tanpa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Ya. Jadi ada yang disebut margin of safety, batas-batas penurunannya. Ya, oke, nanti kita lihat dari kasus, kita lihat perhitungan, jadi biar lebih jelasnya. Dan yang terakhir, sewaktu-waktu terjadi penurunan tanpa terkendali. Sehingga akhirnya perusahaan harus menutup pabriknya. Artinya terjadi kebangkrutan. Jadi kapan titik di mana perusahaan harus menutup
usahanya. Kita bisa melihat bahwa peak cost ini biasanya terdiri dari dua. Ada peak cost yang disebut dari peak cost tunai dan ada peak cost yang berupa non tunai. Jadi ada biaya tetap yang berasal dari out of pocket, dari uang tunai yang dikeluarkan, dan ada peak cost yang tidak dengan mengeluarkan uang, yang bersumber dari depresiasi. Ya, oke. Jadi untuk menentukan berapa titik saat pabrik harus menutup usahanya, maka digunakanlah rumus peak cost total itu dikurangi peak cost non tunai. Ya, kemudian barulah dibagi 1 kurang variabel per price-nya. Jadi artinya bila mana nanti sewaktu-waktu hasil penjualannya hanya menutup peak cost tunai saja, peak cost non tunai tidak tertutup, artinya perusahaan harus menutup usahanya. Itu batasan-batasan, jadi kapan boleh turun yang bisa ditolerir dan kapan boleh kondisi saat turun yang harus dilakukan penutupan usaha atau tingkat kebangkrutan. Baik, kita lihat, kita asumsikan dengan perhitungan. Di sini disebutkan suatu perusahaan beroperasi dengan biaya tetap atau peak cost-nya 15 juta. Oke, 15 juta. Kemudian, nah ini di sini disebutkan di mana untuk peak cost-nya itu terdiri dari 70% bersifat tunai dan berarti 30%-nya non tunai ya. Jadi ada 70 dan ada 30. Kemudian variabel cost-nya itu 3.000 per unit. Ini untuk variabel. Kemudian untuk harga di kisaran 8.000 per unit. Oke, dari data-data ini maka dapat kita simpulkan, dapat kita hitung berapa tingkat titik impas atau BEP dalam unit dan rupiah. Kalau kita langsung menggunakan rumus tadi untuk menghitung dalam unit, maka masukkanlah rumus peak cost dibagi price kurang variabel. Peak cost-nya 15 juta, kemudian dibagi dengan price kurang variabel, jadi sebesar 5.000 rupiah. Sehingga didapatlah 15 juta dibagi 5.000. Oke. Jadi kondisi penjualan di tingkat 3.000 unit, ya 3.000 unit, itu perusahaan pada kondisi BEP. Ya, jadi kalau perusahaan menjual sebanyak 3.000 unit, itu berarti perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Saudara boleh mencoba mengalihkan 3.000 unit dengan harga 8.000. Itu dihasilkan 24 juta rupiah. Kemudian untuk variabelnya 3.000 per unit dikali 3.000 unit. Jadi 9 juta rupiah. Sehingga penghasilan dari penjualan 24 juta, kemudian variable cost total 9 juta, itu dihasilkan 15 juta. Nah 15 juta inilah yang disebut dengan kontribusi margin. Tadi disebutkan BEP ini bisa didapat pada satu kondisi bila mana TR sama dengan TC atau CM sama dengan FC. Nah pada kondisi CM15 itu percis sama dengan FC. Sehingga pada kondisi penjualan 3.000 unit maka perusahaan ini tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Ya, jadi BEP-nya ada di posisi 3.000 unit. Oke. Yang kedua, berapa penjualan yang direncanakan bila menginginkan laba 3 juta? Oke, tadi di poin kedua, BEP selain bisa memprediksi kondisi tidak rugi tidak untung, bisa dilakukan profit planning di dalam menghitung BEP di dalam analisis BEP. Masukkan rumus di peak cost,
Kemudian tentukan jumlah laba yang diharapkan sebesar 3 juta. Jadi pikosnya tadi sebesar 15, kemudian ditambahkan profit planning 3 juta sehingga dihasilkan 18 juta. Kemudian pembaginya tetap harga 8.000 dikurang 3.000 jadi 5.000. Sehingga didapatlah 18 juta ini dibagi dengan 5.000. Ya, jadi sekitar oke. 3.600 unit. Jadi tadi saat kondisi break even itu 3.000 unit. Kalau perusahaan menginginkan laba sebesar 3 juta, jadi perusahaan harus menjual 3.600 unit. Ya, boleh nanti saudara cek lagi, yaitu dengan menghitung berapa total revenue, itu dari 3.600 baru dikalikan dengan harga 800, itu dihasilkanlah 28.800. 28.800. Kemudian dikurangi dengan variabelnya 3.600 unit dikali dengan 300. Jadi hasilnya ya 10 juta 1 juta 80. 36 3.600 dikali 3.000. Jadi hasilnya 10.800. Sehingga didapatlah selisih antara TR 28.800 dengan 10.800 itu dihasilkan 18 juta. Itu yang dimaksud dengan kontribusi margin. Kemudian kontribusi margin ini dikurangi dengan fixed cost-nya 15 juta, maka terbukti menghasilkan profit planning-nya 3 juta. Itu ya saudara ya. Oke, kemudian poin ketiga. Untuk mengetahui berapa batas penurunan penjualan. Di poin kedua kita mengetahui bahwa untuk profit planning 3 juta, berarti kita harus bisa menganggarkan penjualan sebesar 3.600 unit. Jadi untuk mengetahui margin of safety, itu rumusnya sales budget min sales break even, lalu dibagi dengan sales budget. Jadi dari 3.600 itu dikurang dulu 3.000, kemudian dibagi dengan 3.600. Sehingga didapatlah 600 per 3.600. Artinya sebesar 16,6%. Jadi sewaktu-waktu pada tingkat penjualan 3.600 stay di sana, kemudian terjadi penurunan sebesar 600 unit, artinya 16,6%, itu perusahaan masih aman. Artinya perusahaan masih tidak mengalami satu kerugian. Itu ya untuk posisi poin 3. Di poin 4 kita hitung berapa tingkat penjualan, di mana mengindikasikan perusahaan harus menutup pabriknya. Nah ini, itu yang disebut dengan shutdown point. Jadi ada satu kondisi di mana terjadi penurunan yang tidak terkendali, sehingga perusahaan wajib menutup pabrik. Ya. Nah di sini yang disebut dengan shutdown point, bila mana satu keuntungan atau kontribusi margin ini hanya bisa menutup peak cost yang tunainya saja. Kalau peak cost yang non tunai tidak tertutup, artinya perusahaan memang sudah merugi. Maka masukkanlah rumus ke yang tadi bahwa FC dikurang ini yang non tunai. Yang tunainya 30%, artinya dari 15 juta, 30%-nya 4.500.000. Artinya berarti FC-nya 10,5 juta. Barulah dibagi dengan price 8 dikurang 3, 5.000. Jadi 10.500.000 ya dibagi 5.000. Artinya begini,
hasilnya 2.100. Jadi kita bisa melihat di kondisi break even itu kuantitas yang terjual 3.000. Di kondisi saat perusahaan menginginkan laba 3 juta, maka perusahaan harus menjual 3.600. Dan yang terakhir, di kondisi 2.100, itu perusahaan harus melakukan tutup pabrik atau shutdown point. Nah itu gitu ya, jadi di saat posisi 2.100, perusahaan harus menutup usahanya. Karena kondisi peak cost yang non tunai itu tidak bisa ditutup dari hasil pendapatan perusahaan. Kira-kira begitu, saudara? Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh dilontarkan. Kemudian apa yang Bapak bahas hari ini itu menjadi bahan untuk ujian nanti di hari Senin tanggal 2 November tepatnya jam 14.30 siang. Berarti nanti ujiannya jam 2:30 siang hari Senin tanggal 2 November. Ya, jadi bila mana ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita gunakan WA Group. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.